Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini saya akan melanjutkan pembahasannya mengenai eh, pemrograman visual yang mana masih tetap kita menggunakan VBNet. Nah, yang saya gunakan itu VBNet versi 2022. Oke, untuk materi kali ini, untuk praktikum kali ini, eh, saya akan membahas bagaimana sederhananya membuat report ya. Nah, kita menggunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu dari Kesaripot ya. Kenapa? Ya karena memang Kesaripot ini memberikan fitur yang sangat dinamis lah ya untuk reporting di VBNet gitu ya. Dari mulai filtering data gitu kan, terus dari tampilan-tampilan reportnya gitu. Itu sudah cukup atau standarisasi untuk report di sebuah perusahaan. Hey, apa saja yang harus kita siapkan ya? Saya share screen dulu ya. Yang pertama jelas kita harus punya atau install Vista Report ya. Bentar. Filenya, nah ini nih, Vista Report untuk eh, Visual Studio ya, yang versi developernya. Jadi nanti kalian bisa search aja ya di Google, download Vista Report misalnya. Vista Report for Visual Studio misalnya. Nah, versinya kalian sesuaikan ya, misalnya versi 2022. Nah, nanti kalian tinggal research yang mana yang paling cocok. Bagusnya sih di SAP ya untuk downloadnya ya. Nanti ada SP berapa gitu ya. Kalian nanti tinggal download. Nah, kalau saya downloadnya di sininya di Tech Tutorial Hub.com. Ini versi yang 2022. Saya download untuk developer version yang 64 bit. Ya. Nah, ini dia. Download SP32. Terus kalau mau pakai runtime downloadnya juga boleh ya yang 64 bit atau kalau 2022 sih harus 64 bit ya. Gitu. Si version dari ininya ya apa si developernya. Nah, ini keterangannya. Ini adalah standar untuk 64 bit. Dia tidak akan bekerja untuk OS di 32 bit. Cuman saya nggak tahu apakah ada itu ya versi 32 bitnya gitu ya, untuk Visual Studio 2022. Nanti kalau kalian misalnya pakai yang 2019, kalian tinggal sesuaikan aja ya. Nah, sampai nanti coba kalian bisa cari study code-nya ya. Nah, ini coba. Biasanya minta regis dulu sih kalau misalkan di SAP. Kalau terakhir saya cek di SAP itu nggak bisa itu ya apa download. Jadi saya cari di aplikasi di pihak ketiga maksudnya ya di web yang lain. Nah ini dia regis dulu nanti nanti kalian setelah regis eh, dihadapkan dengan pilihan versionnya ya. Nanti kalian cek di sana ada keterangannya untuk versi 2019 berarti pakai yang mana SP berapa gitu ya. Oke, saya udah install si ini seperti biasa lah ya gitu. Next dan baca untuk agreementnya gitu. Nanti di akhirnya dia akan minta apakah mau diinstal runtime-nya atau enggak gitu. Baiknya sih diinstal ya runtime-nya juga. Setelah proses instalasi selesai gitu ya si besar report-nya. Nah, ada yang penting untuk disampaikan ya, terutama yang menggunakan Visual Studio 2022. Nah, jadi kalau misalkan nanti pembuatan project-nya itu menggunakan Windows Form ya, Windows Form bukan .NET Framework ya maksudnya. Nah, Windows Form yang ini Windows Form App bukan Windows Form App .NET Framework. Nah, ini tidak support atau belum support untuk Vista Report ya. Nah, makanya ini juga saya memang baru baru apa ya istilahnya baru tahu gitu ya untuk versi 2022 gitu ya yang Windows Phone App ini ternyata nggak bisa pakai bisa report yang SP32 gitu yang bisanya yang ini gitu.
gitu ya. Tapi saya nggak tahu untuk versi 2019 ke bawahnya itu bagaimana, apakah sama atau tidak gitu. Jadi baiknya kita pakai aja yang ini ya, yang .NET Framework, versi .NET Framework-nya. Oke, kita next. Nah, ini biarkan. Nah, .NET Framework-nya versi yang paling terbaru aja, 1.8. Kita create. Project name-nya biarkan aja Windows F ya. Ini hanya untuk contoh aja bagaimana kita memunculkan atau menampilkan sebuah report ya, agar bisa dicetak tentu. Karena bagaimanapun ya namanya sebuah sistem, apalagi sistem informasi, itu jelas harus ada output ya. Ketika ada input ya itu harus ada output, minimalnya ada satu output gitu. Itu yang paling idealnya ya. Nah, kalau misalkan proses instalasi Visa Report sudah selesai, ciri pertamanya lihat di toolbox. Nah, ini ada reporting. Di reporting itu ada 3 itemnya, pointer, Visa Report Viewer, sama Visa Report Dokumen. Gitu ya. Lalu bagaimana caranya kita mendesain report? Nah, sebelum mendesain report, kita siapkan dulu yang disebut dengan data source atau sumber data. Nah, sumber data ini dibuatnya di ODBC ya, atau Object Database Connector ya. Nah, ini sebagai apa ya? Sebuah penghubung lah ya. Ini konektor ke dalam database yang kita buat di SQL Server. Nah, di mana adanya ODBC? Kalau sudah terinstall SQL Server sih biasanya, atau bawahnya juga udah ada ya ODBC. Nah, ODBC 64 bit aja ya. Nah, ini. Ada user DSN, ada sistem DSN. Nah, DSN itu data source name-nya. Jadi yang ambil ke user, sistem, atau ke file. Nah, saya sih pakainya yang ini aja ya, sistem. Nah, ini udah ada sebenarnya yang sebelumnya saya udah coba gitu ya. Mohon kita ulangi aja ya, kita buat baru. Nah, kita add, add, add. Nah, yang kita pakai itu SQL Server ini ya. Ya, SQL Server aja kalau sudah install Microsoft SQL Server Management Studio-nya, itu insya Allah ya akan muncul untuk driver SQL Server-nya ini. Kita pilih yang SQL Server finish. Nah, dia muncul. Di sini nama untuk data source-nya apa? Kita kasih DS data source MHS misalkan ya. Kan tadi udah ada ya yang mahasiswa juga boleh ada yang sama. Nah, ini kan dari mahasiswa misalnya saya mau DS MHS saja. Ini data mahasiswa. Deskripsi aja ya, untuk deskripsi passwordnya. Nah, ini servernya. Kalau kita klik di sini biasanya nggak akan munculnya, atau malahan ya ada notif not found ya, not found. Jadi tidak ditemukan si nama servernya seperti itu ya. Nah, caranya bagaimana? Kita inputkan manual aja. Kita buka dulu MSM SQL servernya. Jadi nanti kita kopas saja lah ya si nama servernya. Tapi kalau kalian misalkan ingat nama servernya ya langsung aja dimasukin di kolom yang tadi. Gitu. Nah, ini mohon ditunggu ya. Sedang buka SQL Server Manajemen Studio. Biasanya kalau pertama kali dibuka itu ya lumayan agak nunggu juga. Gitu. Nah, di penjelasan sebelumnya kan kita udah CRUD ya. Dari mulai simpan data, edit data, hapus data, pencarian data gitu ya. Dan bagaimana kita menyajikan sebuah alur proses di dalam sebuah form itu yang memang memudahkan atau meminimalisir human error gitu ya. Bagaimana caranya menggunakan logika gitu. Nah, ya, ketika mendesain ya harus diimplementasikan juga tuh apa yang sudah didapat di interaksi manusia dan komputer ya. Bagaimana kita menyediakan sebuah interface yang memang uh, memberikan kenyamanan gitu kan, atau memenuhi kebutuhan dari uh, si pengguna gitu ya. Biasanya ketika kita mendesain itu, desainnya apa sih ya, seperti apa sih ya, itu pasti pertanyaan yang munculnya, bagaimana ini harus seperti apa gitu. Nah,
ide itu akan muncul ketika kita sudah menentukan sebuah kebutuhan dari pengguna. Jadi ide berasal dari kebutuhan dari pengguna. Ketika kebutuhan pengguna sudah terdefinisikan, nah biasanya itu akan memudahkan untuk mengusulkan ide. Karena ide juga atau misalnya apa yang akan kita sajikan ya berdasar daripada kebutuhan pengguna. Oke, nah ini udah muncul ya. Nama server name-nya, ini tinggal di kopas aja sih. Ya, kita coba connect. Kalau sudah connect berarti ada masalah ya. Nah, ini udah terhubung ya. Tidak ada masalah. Kita coba kopas aja ke sini. Kita next. Nah, kita ini next aja lah ya. Kita next aja. Oke, next aja. Data short complete. Bentar ya, Oke, ini saya lupa ya. Change default database to ya. Sorry tadi lewatnya. Ya, ini harus ditentukan ya. Kita mau ke database yang mana. Jadi kalau misalnya terhubungnya sudah benar, itu akan muncul database-database yang sudah kita buat di SQL Server. Nah, kita mau menghubungkan ke DB mahasiswa. Ini kita next lagi, yang lagi tes data short. Oke, tes complete ya, successful. Oke, nah DS mahasiswa ya ini ya. Oke, nah setelah membuat data source atau kita sudah siapkan konektor untuk terhubung ke sumber data, gitu ya, ODBC atau nanti kita sekarang buat kisah reportnya dulu, desain laporannya. Nah, di mana untuk membuat desainnya? Nah, kita ke project, add add new item, add new item. Add new item. Nah, kita cari yang namanya kisah report. Nah, ini muncul. Misalkan, Pak, saya ketika di search, misalkan kisah report, gak muncul di sini. Nah, itu tandanya berarti langkah awal untuk instalasi kisah reportnya itu tidak eh, berjalan ya. Atau misalkan ya ada error lah. Atau bisa jadi karena si version dari kisah reportnya itu tidak cocok dengan Visual Studio yang digunakan. Ya, ya. Jadi mohon untuk diperhatikan ketika download kisah reportnya ya sesuaikan dengan versi dari Visual Studio-nya. Nah sekarang kita add aja. Ini sebenarnya kalian mau kasih nama CR mahasiswa RPT misalkan ya boleh ya. Nah ini sebenarnya mau diklik down show dismiss begin apa sih ya biar kamu muncul terus gitu. Nah, di sini kita dihadapkan dengan pilihannya. Saya lebih suka pakai yang using the report wizard ya, biar desainnya itu disesuaikan dengan atau apa, diarahkan gitu ya. Template-nya nanti udah disediakan sama sistemnya. Oke, pakai ini aja. Oke, kita mau pakai create new connection dari ODBC. Nah, ODBC DS mahasiswa ya yang tadi ya. Oke, ulangi. Oh iya, biar jelas. Chat. Nah, ya, untuk membuat koneksi gitu. Eh, Tadi kita pilih kode BC. Nah, pilih DS mahasiswa. Next. Passwordnya sih tergantung password dari servernya ya. Kalau misalnya dari servernya nggak dipakai password ya udah nggak usah ya. Trusted connectionnya kita checklist aja. Finish. Nah, kalau misalnya sudah berhasil koneksi dia muncul. Nah, ini DB mahasiswa. Nah, tabel mahasiswa. Jadi nanti kita per per Crystal report ini per report ininya itu kita bisa menyajikan dari beberapa tabel data ya karena kebetulan ini hanya ada satu tabel di dalam database dari mahasiswanya kayak ini aja gitu. Nanti kalau misalkan di dalam database ada beberapa tabel ya maka bisa
banyak di sini ya. Oke, ini. Nah, pindahkan ke sini ya. Klik ini tadi. Oke. Kalau misalkan pakai widget nggak kayak gini ya sebenarnya. Nah, ini eh, kita bisa klik and drag. Kalau pakai widget biasanya si headernya udah muncul gitu, terus eh, ada field tambahannya kayak tanggal gitu. Itu juga bisa nambahin itu sih sebenarnya ya. Nah, ini sederhananya sih seperti ini ya, kita udah memindahkan eh, ini ya, apa, memindahkan field ya, memindahkan field. Nah, yang ada di sini, field yang di sini, klik enter di sini, kita coba di preview, muncul kan gitu. Namun kan nggak bagus ya kalau hanya sekedar seperti ini ya. Jadi kita harus desainnya ya lumayan lek oke sih istilahnya. Nah, pakai apa sih gitu ya desainnya? Pakai ini nih. Ada text object, ada line object, ada box object. Kalau text object kita akan menambahkan teks gitu ya. Di eh, kita bisa kasih di sini di header sih ya. Misalkan ini adalah Universitas 11 April. Fakultas Teknologi Studi seperti itu ya. Ini bisa kita bisa ke bawah. Nah, kita bisa nah, ini bawahin. Kita pakai mahasiswa. Ini bagaimana cara untuk format teks itu ya? Seperti kita merubah stylenya, merubah kayak bold underline-nya gitu, atau misalkan dari size fontnya gitu ya. Apa ya? Ini bisa di blok ataupun gini. Formatting ya atau apa stylenya. Misalnya saya mau bold, size-nya saya mau 12 misalkan ya. Colornya black. Nah, ini mau pakai strikeout atau underline ya terserah. Ini spasinya mau tipe atau apa. Oke. Cukupnya sebenarnya gini aja. Alignment, nah sorry, alignment ya. Untuk memindahkan ke tengah kita center aja. Oh iya, kita harus di blok ya. Sorry. Kalau nggak di blok itu fungsinya hanya untuk satu baris itu aja. Bold, center ukurannya 12. Nah, oke. Udah ya. Nah, saya mau menambahkan special field sih ya. Special fieldnya saya mau eh, date ya, data date. Data date-nya mau di sini. Di sini aja deh. Coba. Nah, ini tanggalnya, date ya, tanggal cetak. Ya. Tadi bawahnya di sini misalkan di footernya saya mau nambahin untuk yang validasi ya. Harus ada yang validasi misalkan eh, di sini Sumedang, koma. Nah, ini pakai ini lagi. Si kompas jadi itu ya, besar ya. Kita masukin aja. Di bawahnya misalkan namanya dekan ya, misalkan di Juniorto Esos
Ya, ini juga ini besarnya pakai shift aja, shift tarik ke kanan. Kalau mau kontrol itu klik kontrol terus pakai navigasi, dia memindahkan posisi kayak gini. Tapi kalau misalnya ditekan shift-nya, dia akan memperbesar ya. Ini ya, kita cek di previewnya. Sebentar ya. Oh ini ada. Coba diperkecil dulu deh, biar kelihatan. Nah, ini ya. Lalu kita bisa ini ya, setelah desain seperti ini, nah misalkan mau ditambahin untuk garis-garisnya, nah ini ke line object, ya line object, ini tinggal tarik aja kayak gini, jadi harus extra hati-hati nih. Tinggal nah, gini aja desainnya. Ini kan nantinya kalau ada data di bawahnya dia akan muncul juga ya. Nah, sekarang coba bagaimana untuk menampilkan si report ini. Nah, kita bisa menggunakan Visa Report Viewer ya. Balik ke form 1. Nah, di form 1 ini nah, form 1 kita menggunakan Visa Report Viewer. Kita choose Visa Report yang udah kita buatnya, namanya kan tadi CR mahasiswa ya, Visa Report mahasiswa. Oke. Nah, ini udah kita coba running. Oke, nanti untuk misalkan menyambungkan ke dalam form utamanya, ya tinggal .show aja ya, misalkan form 1 .show kayak gitu ya. Nah, ini udah muncul tuh. Ini reportnya. Cuman tadi ya belum pakai garis bawah, sama ini juga belum ditambahkan, dan ini masih kepotong, nanti disesuaikan. Tantangannya dari mana? Oh iya, di halaman 2. Jadi bagusnya itu di bawah, coba bisa lagi supaya munculnya ada di ini ya, di detail. Ya, saya di sini sih tampilnya ya. Cuma nanti kalian coba desain aja yang mudah. Bagaimana cara menampilkan di situ. Bisa kalau di footer sih tadi ya di bawah detail itu harusnya. Kalau misalkan kita pindahkan ke detail nanti itu akan berulang. Misalkan kita pindahin.
Misalkan kalau kita mau masukin di detail di sini, misalkan munculnya dia di bawah enggak? Di bawah data tabelnya. Coba. Nah, malah jadi seperti ini. Tuh, berulang kan ya. Emang harusnya ketika di footer itu dia nggak pindah ke halaman lain gitu ya, bagusnya. Harusnya memang seperti itu gitu. Ini kenapa nanti kalau kalian misalkan ada yang udah bisa share nanti teman-teman yang lainnya. Jadi desainnya lumayan ini juga apa cukup butuh waktu gitu. Coba share. Ini aja ya. Yang penting nanti kalian bisa mempraktikkan. Kalau tingkat lanjutnya sih kita eh, harus bisa ke filtering data gitu. Bagaimana menampilkan sebuah report itu berdasarkan keyword tertentu ya. Atau misalkan tanggal ya, kalau penjualan tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi muncul datanya itu ya sesuai dengan tanggalnya. Itu bisa tetap ya, tetap di halaman kedua. Seperti itu mungkin ya untuk praktikum besar reportnya sederhana ya karena memang masih ya cukup sederhana itu yang belum ada filtering data tapi pada intinya mudah-mudahan dengan eh, contoh yang barusan disampaikan Cina bisa diimplementasikan ke objeknya masing-masing atau ke studi kasusnya masing-masing gitu. Menggunakan Pixel Pen ini versi Pixel Report-nya ya kita gratis ya, bisa pakai secara gratis intinya dan ini bisa Studio juga kita pakai community gratis jadi insya Allah legal ya untuk pembelajaran. Gitu mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi untuk menampilkan kisah report ini kita butuh sebuah form yang nanti form ini kita menggunakan kisah report viewer masukkan ke sini kisah report viewernya ya. Nanti bagaimana untuk memanggil form 1 ini ya tinggal form 1.show aja nanti di form menu utama gitu. Sama seperti form biasa sih ini cuman menggunakan komponen kisah report viewer ini namanya kisah report viewer. Tuh. Ya. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan sekarang bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan ataupun lebihnya. Itu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.